Wes, mulai nan rawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas materi peradaban Islam terkait perkembangan Islam di era reformasi. Kelompok kami beranggotakan pertama Kaisar Khairullah Hisam, saya sendiri dengan NIM 172, dan dilanjut Yusron dengan NIM 204, dilanjut juga ke Febrian Rizky Pratama dengan NIM 189. Langsung saja sebelum kita masuk ke materi akan saya paparkan terlebih dahulu pecahan-pecahan materi yang ada di dalam presentasi kami. Daftar isi dalam materi kami yaitu pertama pendahuluan, yang kedua dinamika, yang ketiga sejarah, dan yang keempat penutup. Menuju ke materi yang pertama yakni pendahuluan. Pengertian dari reformasi sendiri menurut Kamus Ilmiah Populer berarti perubahan, perbaikan atau pembentukan baru. Reformasi dalam Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna termasuk mengganti yang usang dan rusak. Hal yang diubah adalah pemikiran atau interpretasi terhadap syariat itu sendiri sehingga lebih cocok dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Dinamika perkembangan Islam di era reformasi. Pendahuluan. Pada era reformasi, para tokoh Islam dituntut untuk mencermati situasi global yang melahirkan beberapa revolusi karena dinamika era reformasi mengakibatkan bangsa Indonesia menghadapi problematika besar, yakni belum mampu keluar dari lilitan krisis ekonomi yang telah berlangsung demikian lama. Dalam waktu yang bersamaan, ancaman-ancaman disintegrasi bangsa benar-benar merupakan sesuatu yang sangat nyata di pelupuk mata. Pembahasan. Sejak pemilu 7 Juli 1999, Partai Islam belum bisa menempatkan dirinya sebagai partai yang bisa diandalkan. Tanpa ada kebersamaan di antara umat tersebut, agaknya sulit untuk mengembangkan dan membumikan dakwah Islam di negara ini. Sebab mereka berkonsentrasi pada dinamika partai. Mula-mula partai politik umat Islam kalah bersaing dengan PDI Perjuangan yang dianggap sekuler. P3 menjelma menjadi partai Cina apalagi ketika sebagian anggotanya bergabung di PBR. PKB yang mewakili NU juga terpecah dan seterusnya. Setelah memasuki era reformasi yang bermula pada 21 Mei 1997, agama Islam di negara Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Pada era ini, bukan saja partai Islam yang semakin banyak, tetapi organisasi Islam semakin banyak pula, seperti Forum Pembela Islam atau FPI, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah atau FKSW, Hizbut Tahrir. Ciri khas lain perkembangan Islam di Indonesia di era reformasi juga dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang semakin meningkat mencapai kurang lebih 88%. Hal ini karena kegiatan dakwah di era reformasi juga semakin meningkat dan mengalami perkembangan. Dilanjut, sejarah perkembangan reformasi Islam. Semenjak Presiden Soeharto lengser ke Prabon pada 15 tahun silam, diskursus mengenai Islam dan negara Pancasila memasuki pembabakan baru. Jika pada pemerintahan sebelumnya Islam politik atau kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik menjadi target utama dari agenda deradikalisasi dan depolitisasi Islam, maka era post-Soeharto ditandai oleh revivalisme Islam politik, baik dalam wujud partai politik maupun gerakan sosial keagamaan. Kebangkitan itu disusul perjuangan untuk merealisasikan ideopolitik mereka, yakni negara syariah praktis. Kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun, kelompok Islam politik ini berhasil
meratifikasi lebih dari 60 peraturan-peraturan daerah yang diinspirasi oleh syariah Islam di berbagai daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Pembahasan reformasi juga diikuti oleh kebangkitan gerakan-gerakan Islam politik yang pada masa Orde Baru menjadi korban langsung proyek depolitisasi Islam politik. Kemunculan kembali mereka ditandai dengan tuntutan amandemen pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kebebasan beragama, yakni supaya pasal tersebut mengatur pemberlakuan syariat Islam secara kafah bagi para pemeluknya. Kemudian pada periode 1998 sampai 1999 lahir 181 partai politik yang 42 diantaranya adalah partai Islam. Di antara 42 partai Islam tersebut, hanya 20 partai yang bisa ikut pemilu 1999. Sedangkan yang bisa masuk Senayan hanya 10 partai Islam atau berdasarkan nilai-nilai Islam dengan total suara sebesar 37,5%. Lalu pada 2004, Partai Islam hanya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang yang panen suara sebesar 18%. Pada pemilu 2009, hanya PKS dan P3 saja Partai Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Dan yang menarik, gagasan untuk kembali pada Piagam Jakarta atau syariat Islam telah ditarik dan diskursus dan perjuangan parlemen partai-partai Islam tersebut. Hal ini kemungkinan besar karena basis dukungan politik terhadap gagasan tersebut rendah. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Oktober 2007 mengungkapkan bahwa 57% Muslim Indonesia menolak penerapan syariat Islam. Tercatat hanya 33% saja yang setuju syariat. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2005, 2006, dan 2007 juga mengungkapkan degradasi dukungan terhadap partai politik Islam. Pendapat umum memperdebatkan antara Islam dengan Pancasila sudah bukan masanya lagi. Selagi tidak relevan dengan semangat zaman, hal itu menyoalkan kembali Pancasila dalam konteks agama, bahkan bisa saja menjadi persoalan baru yang hanya merugikan dan mengancam keutuhan NKRI dan memunculkan instabilitas di segala segi kehidupan. Sikap yang arif dan bijaksana sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia sekarang ini adalah mengisi pembangunan negara Pancasila sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat diatasi secara bersama-sama. Tugas umat Islam adalah menghidupkan kembali basis-basis keumatan dan kewargaan di semua tingkat, mulai dari yang terendah seperti masjid, musola, balai desa, dan pasar tradisional. Namun demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah tugas utama. Merevitalisasi Pancasila bukan sekedar menghidupkan kembali ingatan terhadap nilai-nilainya, tetapi juga melakukan pelembagaan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai tingkatan kehidupan Pancasila. Dengan demikian, diharapkan tidak saja menjadi sebuah ideologi yang terbuka, tetapi juga sebuah ideologi yang memberi kenyamanan dan menyejahterakan seluruh warga negara. Pancasila bukan lagi hanya sebuah jargon besar, tetapi juga perangkat sistemik yang dapat diwujudkan bagi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kecerdasan umat, bangsa, dan negara. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.